Siap sedia, sila berdoa di dalam hati. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kita akan memulakan sesi 2 pagi sempena KKR Gereja Telupit. Sebelum itu, kita akan naikkan pujian dalam Kidung 28. 28. Baik, Delia, selamat pagi dan salam sejahtera pada semua saudara-saudari, rekan-rekan setugas yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita berkongsi firman Tuhan, kita akan berdoa sama-sama memohon Tuhan memimpin perjalanan KKR kita sepanjang hari ini. Kita sama-sama berdoa.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Haleluya. Haleluya. Amen. Baik, haleluya, selamat pagi dan salam sejahtera pada semua saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pada kali ini kita menjalankan PKR secara talian karena kita masih di bawah ambang pandemik yang belum ada kesudahannya. Jadi kita ambil satu cara untuk meneruskan PKR kita ini dengan kaidah talian. Baik, pada pagi ini kita akan berfungsi yaitu firman Tuhan berdasarkan di dalam Yohanes pasal 15
di dalam ayat 9 hingga ayat 17. Baik, dalam Yohanes pasal 15 ayat 9 hingga 17. Saya bacakan dahulu dalam nama Tuhan Yesus, membaca Alkitab. Yohanes pasal 15 ayat 9. Ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ayat 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ayat 14. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Ayat 17. Inilah perintahku padamu, kasihilah seorang akan yang lain. Baik, saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus, kita ambil judul pada pagi ini, tinggallah di dalam kasihku itu. Baik, dalam pasal 15 ini, dari ayat 1 sehingga ayat 8, situ dinyatakan tentang pokok anggur yang benar. Di mana Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Jadi, dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, Yesus itu adalah pokok anggur yang benar, dan kita ini adalah ranting-rantingnya. Jadi kita mau senantiasa berada di dalam Tuhan Yesus. Maka berada di dalam Tuhan Yesus, kita harus berusaha berada di dalam kasih Tuhan. Jadi pada pagi ini kita akan berbincang perihal tinggallah di dalam kasihku itu. Baik, dalam hal saling mengasihi, apakah perkara ataupun apakah buah yang kita harus hasilkan? Seringkali kita mendengar perihal saling mengasihi, namun ya tak semudah seperti kita melafazkan hal ini, tapi untuk melakukannya bukanlah sesuatu yang mudah. Tapi kalau kita dapat mengusahakan hal ini, apatah lagi kita semua adalah anak-anak Tuhan Yesus, kita harus berusaha supaya tetap tinggal di dalam kasih Tuhan. Baik, daripada ayat 9 hingga 17 ini kita ambil yaitu 3 perkara penting supaya hal-hal tersebut kita berada tetap di dalam kasih Tuhan. Baik, yang pertama, dalam ayat 9 hingga ayat 11. Ayat 9 hingga ayat 11, di situ kalau kita mulai baca ayat 10,
Jikalau kamu menuruti perintah, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti Aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Ayat 11, semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Baik, di sini kita ambil yaitu perihal buah kesukacitaan. Buah kesukacitaan. Baik, kata Yesus di sini kepada murid-muridnya pada masa itu, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti Yesuslah menuruti perintah Bapa dan tinggal di dalam kasih-Nya. Jadi Yesus bilang semuanya ini Kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Yesus mengingatkan hal ini kepada murid-muridnya karena murid-muridnya itu adalah seperti anak-anaknya. Dia mengharapkan supaya mereka itu saling mengasihi. Jadi dalam hal saling mengasihi, kita kena berusaha menghasilkan yaitu buah kesukacitaan. Buah kesukacitaan. Kalau kita lihat di dalam Roma pasal 15 ayat 13. Dalam Roma pasal 15, kita membaca di dalam ayat 13. Roma pasal 15 ayat 13. Ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Baik, sukacita ini bermula daripada iman kita. Sebab kerajaan Allah itu bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Baik, di sini dalam Roma pasal 15 ayat 13, mana di situ dikatakan, semoga Allah itu sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita. Jadi Paulus mengingatkan jemaat di Roma, supaya Tuhan itu adalah sumber kita, sumber pengharapan kita, dapat memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Jadi, memiliki sukacita rohani ini haruslah daripada iman kita. Untuk tetap berada di dalam kasih Tuhan itu, itulah seperti kata Paulus di sini, harus memiliki kekuatan di dalam iman. Jadi soal kerajaan Allah ini, kalau kita perhatikan dalam Roma pasal 14 ayat 17. Roma pasal 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi dalam hal kerajaan Allah ini, yang penting di sini adalah soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, untuk terus berada di dalam kasih Tuhan itu, kita akan mengusahakan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Hanya dengan iman kita, hanya dengan pimpinan Roh Kudus, kita dapat berusaha menghasilkan buah kesukacitaan. Daripada hasil ini, kita benar-benar berada di dalam kasih Tuhan itu. Paulus mengingatkan sukacita ini adalah buah Roh Kudus. Kalau kita lihat dalam Galatia pasal 5,
Galatia pasal 5 ayat 22. Galatia pasal 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Kita lihat di sana, di dalam ayat 22, buah roh ialah kasih, sukacita. Jadi buah roh itu ialah kasih dan sukacita. Jadi Paulus bilang kepada jemaat di Filipi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Kalau kita lihat dalam Filipi pasal 4 ayat 4. Filipi pasal 4 ayat 4. Kita lihat dalam Filipi pasal 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Baik, di sini dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, ku katakan bersukacitalah. Jadi, dalam hal bersukacita ini, memang tidak dinafikan dalam kehidupan kita itu pasti adanya duka. Pasti ada duka cita. Namun, seperti yang kita katakan tadi, bersukacita karena sumber pengharapan kita itu adalah Allah dan Yesus. Maka daripada iman kita, daripada pimpinan Roh Kudus, kita menghasilkan satu sukacita yang rohani supaya kita dapat terus bersukacita senantiasa di dalam Tuhan melalui kekuatan iman kita, pimpinan Roh Kudus, agar kita ini tetap berada di dalam kasih Tuhan. Baik, seterusnya. Kalau kita melihat kembali dalam Yohanes pasal 15. Dalam Yohanes pasal 15, kita lihat ayat 12 dan ayat 13. Yohanes pasal 15, ayat 12 dan 13, ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Baik, perkara kedua yang kita bincangkan di sini tentang buah pengorbanan. Buah pengorbanan. Itulah dalam ayat 12 bilang, inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi dalam hal saling mengasihi ini perlu adanya pengorbanan. Jadi sikap sanggup berkorban itu akan berlaku apabila kita sangat mengasihi akan seseorang. Berkorban ini berartinya kita rela. Kita rela demi kebahagiaan orang lain. Seperti Yesus yang rela mati di atas kayu salib, yang terkorban untuk menebus kita, untuk menebus yaitu dosa manusia. Seperti dalam Yohanes, kita baca dalam Yohanes pasal 12. Yohanes pasal 12, Yohanes pasal 12, kita baca di dalam ayat 24. Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, dia tetap satu biji saja. Tetapi jika dia mati, dia akan menghasilkan banyak buah. Baik, di sini Rasul Yohanes bersaksi mengenai
dengan kematian Tuhan Yesus. Itulah sesungguhnya kalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ya tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia menghasilkan banyak buah. Nah, kita melihat pengorbanan Tuhan Yesus itu seperti benih ataupun biji gandum. Bila menghasilkan buah ataupun pokok, bila kita menghasilkan bermula daripada benih, jadi bila sudah terjadi ataupun terhasil buah ataupun tanaman yang kita tanam itu, benih itu akan hancurlah. Yang kita nampak hasil pokok, kita tidak nampak lagi benih, sebab benih yang tanam itu sudah mati. Jadi itulah di sini bermaksud, jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi berkorban ini merupakan satu sikap yang tidak mementingkan diri dan yang rela berbagi itu kasih karunia Tuhan. Seperti Yesus yang telah berkorban dan mati di atas kayu salib, seperti yang diungkapkan oleh Rasul Paulus. Kalau kita melihat dalam Filipi pasal 2. Filipi pasal 2, kita baca dulu di dalam ayat 3. Filipi pasal 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Baik, tadi sudah dinyatakan sikap yang rela berkorban itu tidak mencari kepentingan sendiri. Nah, kemudian sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah, kemudian dalam ayat 4 bilang, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi kita nampak yaitu Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kemudian dalam ayat 7, dia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, dia rela mati di atas kayu salib demi kita, demi manusia. Jadi dalam soal tinggal di dalam kasih Tuhan itu, sikap sanggup berkorban itu akan berlaku apabila kita sangat mengasihi seseorang. Kita harus rela berkorban demi kebahagiaan orang lain. Demikianlah Yesus Kristus yang terkorban di atas kayu salib demi menebus manusia. Itulah sesungguhnya kasih Allah kepada kita. Jadi Yesus dalam Yohanes pasal 15 tadi mengingatkan kita, tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Untuk tinggal di dalam kasih Tuhan itu, kita kena sanggup berkorban. Untuk menghasilkan kasih, menghasilkan kehangatan kasih, kita harus berkorban. Daripada sanggup berkorban itu mewujudkan suatu kehangatan kasih sesama kita. Nah, kita akan merasa suatu kebahagiaan, suatu kehangatan bahwa kita semua ini adalah yang memiliki suatu persekutuan yang sangat intim antara kita dan bersama dengan Tuhan Yesus. Baik, selanjutnya, tinggal di dalam kasih Tuhan itu selain daripada menghasilkan buah kesukacitaan, menghasilkan buah pengorbanan, kita lihat yang ketiga,
kita kembali dalam Yohanes pasal 15 ayat 14 hingga 15. Yohanes pasal 15 ayat 14, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ayat 15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Baik, perkara ketiga di sini tentang ketaatan. Baik, di sini dikatakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Menjadi sahabat yang sejati. Apalagi kita ini berusaha menjadi sahabat Allah. Seperti Abraham itu, dia disebut sebagai sahabat Allah. Nah, kalau kita lihat di dalam Yakobus pasal 2 ayat 23. Yakobus kita baca dalam Yakobus pasal 2. Kita lihat ayat 23. Yakobus pasal 2 ayat 23. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu, Abraham disebut sahabat Allah. Nah, jadi, Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Kenapa disebut sebagai sahabat Allah? Inilah Abraham yang begitu beriman, taat saja kepada Allah. Jadi hal itu telah diperhitungkan oleh Tuhan sebagai kebenaran. Jadi untuk tinggal di dalam kasih Tuhan itu, kita harus menjadi sahabat Allah seperti Abraham yang telah disebut sebagai sahabat Allah. Jadi pada itu, jadi sahabat yang sejati ini harus ada ketaatan. Taat. Kita mau menjadi sahabat Allah, kita akan menghasilkan yaitu buah ketaatan. Baik, dalam perihal memilih sahabat ini, kita akan berhati-hati sebab ada sahabat ataupun kawan-kawan yang akan menjadi kawan kita bila kita senang saja. Bila kita dalam keadaan susah, tidak lagi akan muncul itu. Jadi kawan sedemikian itu bukan satu sahabat yang sangat baik, itu bukan satu sahabat yang saling memahami, yang setia, yang saling mengasihi. Kita tidak mau memiliki sahabat demikian. Kita tidak mau ada sahabat yang mencari kesempatan kepada diri kita. Saat kita senang, dia menjadi kawan kita. Tapi bila kita susah, itu bukan lagi menjadi sahabat kita, dia akan tinggalkan kita. Jadi karena berusaha dan berhati-hati untuk mengelak daripada hal ini, seperti dalam kitab Amsal pasal 17 ayat 17. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kita mau seperti ini. Seorang sahabat yang menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jadi kita harus menghasilkan buah ketaatan supaya kita ini benar-benar menjadi sahabat karib Allah. Seperti kita melihat yaitu semangat persahabatan Yonatan kepada Daud. Jadi Yonatan sangat mengasihi Daud. Jadi kita boleh rujuk peristiwa itu di dalam 1 Samuel pasal 18. Di situ memberitahu persahabatan Daud dengan Yonatan.
Baik, sebagai kesimpulan, kita lihat kembali dalam Yohanes pasal 15, kita baca lagi ayat 16 hingga 17. Yohanes pasal 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jadi Tuhan itu telah memilih kita dan telah menetapkan kita supaya kita menghasilkan buah, dan buah itu adalah tetap. Nah, jadi dalam hal saling mengasihi, kita harus berusaha tinggal di dalam kasih Tuhan. Jadi menghasilkan 3 perkara tadi, seperti buah kesukacitaan, buah pengorbanan, dan buah ketaatan. Jadi inilah perkongsian pada pagi ini, menjadi satu dorongan, motivasi bagi kita semua, supaya Tuhan telah memerintahkan kita supaya tetap tinggal di dalam kasih Tuhan. Baik, selanjutnya kita akan berdoa. Kita mohon Tuhan terus memimpin perjalanan PKR kita sepanjang hari ini. Semoga ia berjalan dengan lancar, dan biarlah itu semuanya menurut itu kehendak Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Haleluya.
Amin. Baiklah, kita punya baktian 2 pagi sampai di sini. Dan nanti kita akan maklumkan jam 9 mulalah yaitu khotbah pengembalaan yang pertama. Nah, jadi mintalah ada orang yang pimpin kidung dalam 8.50 kah. Dan untuk makluman semua, link yang sedia ada itu kita terus gunalah. Nah, jadi itu masih boleh pakai di sepanjang hari ini. Itulah link yang akan kita gunakan. Baiklah, sekarang kita rehat. Nanti kita akan sambung dalam khotbah pengembalaan yang pertama. Haleluya.